Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kaderina Apriliawati. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan membawakan materi mengenai sel. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri dengan NIM 2011031048. Yang kedua ada Kadek Yeni Aryani dengan NIM 2011031049. Dan yang ketiga ada Lo Indriani dengan NIM 2011031051. Adapun rincian materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama mengenai teori tentang sel, yang kedua yaitu ada sel sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, yang ketiga ada bagian dan fungsi dari struktur sel, dan yang keempat ada perbedaan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai teori tentang sel akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada teori tentang sel. Sel adalah salah satu unit terkecil makhluk hidup yang bisa melangsungkan kehidupan seperti makhluk hidup pada umumnya. Disebut sebagai unit terkecil karena bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil lagi dan tiap bagiannya bisa berdiri sendiri. Sel bisa melakukan sebuah proses kehidupan seperti melakukan suatu perombakan, respirasi, penyusunan, pembelahan sel, reproduksi dan juga peka terhadap suatu rangsangan. Jika dilihat secara struktural, tubuh makhluk hidup pasti terdiri dari sel-sel, sehingga sel seringkali disebut sebagai satuan struktural makhluk hidup. Tubuh dari makhluk hidup bisa melaksanakan kehidupan apabila sel-sel yang tersusun di dalamnya bisa berfungsi dengan baik, sehingga sel-sel ini disebut dengan satuan fungsional makhluk hidup, di mana semua sel makhluk hidup bisa berkembang biak dengan tujuan untuk memperbanyak diri. Perkembangbiakan tersebut dilakukan dengan cara pembelahan sel, di mana pembelahan akan dilakukan dengan baik oleh organisme bersel satu atau organisme bersel banyak. Sel mengandung sejumlah materi genetik atau materi yang nantinya akan bertugas menentukan sifat-sifat makhluk hidup tersebut. Dengan adanya materi genetik, sifat suatu makhluk hidup bisa diwariskan kepada keturunannya. Biasanya sifat makhluk hidup bergantung pada sifat sel secara individu. Dengan adanya perkembangan penemuan sel, hal itu telah mendorong berkembangnya persepsi tentang sel. Dari sinilah kemudian muncul teori-teori tentang sel. Berikut adalah beberapa teori tentang sel yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu mengenai sel adalah kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Teori tersebut dikemukakan oleh seseorang yang bernama Jacob Schilden sekitar tahun 1804 sampai 1881 dan juga Theodor Schwann sekitar tahun 1810 hingga 1882. Dari hasil pengamatan keduanya, menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap makhluk hidup terdiri dari beberapa sel. Yang kedua, sel adalah unit struktural yang paling kecil pada makhluk hidup. Yang ketiga, organisme bersel satu terdiri dari satu sel saja. Sedangkan organisme yang terdiri dari lebih dari satu sel disebut dengan organisme bersel banyak. Yang kedua ada sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Max Schulze tahun 1825 sampai 1874 mengatakan bahwa protoplasma adalah dasar fisik dari sebuah kehidupan. Protoplasma tidak hanya bagian dari sel secara struktural saja, namun juga termasuk bagian penting sel yang berperan sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia kehidupan. Karena adanya pernyataan tersebut, kemudian muncul teori sel yang menjelaskan bahwa sel adalah kesatuan fungsional kehidupan. Yang ketiga yaitu ada sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong penemuan sejumlah unit penurunan sifat yang ada di dalam nukleus yaitu kromosom. Dalam kromosom terdapat sebuah gen yang merupakan unit pembawa sifat tersebut. Melalui penemuan tersebut kemudian muncul teori bahwa sel adalah unit hereditas makhluk hidup. Selanjutnya yaitu mengenai letak sel. Letak sel ada di setiap makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, dan tentu manusia yang pasti memiliki bentuk sel yang lebih kompleks. Struktur sel dan letaknya sel juga pasti berbeda antara tumbuhan, hewan, dan juga manusia.
Namun, dengan kumpulan sel tersebut akan terjadi kerjasama antara organ, sistem organ, dan jaringan sehingga bisa membantu makhluk hidup tersebut untuk bertahan hidup dan melakukan proses aktivitas kehidupan seperti pencernaan, pernapasan, pertumbuhan, dan juga sebagainya. Yang pertama ada teori sel Schilden. Di dalam teorinya, Schilden mengungkapkan bahwa teori sel merupakan setiap bentuk dari makhluk hidup, termasuk juga tumbuhan yang terdiri dari sel-sel. Ungkapan Schilden tersebut kemudian didukung oleh Theodor Schwann yang juga mengatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun dari sel-sel. Kemudian yang kedua ada teori sel Max Kulsi. Dalam teorinya mengungkapkan bahwa sel merupakan suatu bentuk unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sebuah sel akan terjadi bentuk kerjasama antara jaringan dan juga organel sel dengan baik, sehingga proses tersebut bisa membantu makhluk hidup untuk melakukan aktivitas dengan baik. Kemudian yang ketiga ada teori sel Rudolf Virchow. Teori sel yang terakhir adalah teori sel Rudolf Virchow. Di dalam teori ini, ia mengungkapkan bahwa sel adalah sebuah unit pertumbuhan yang paling kecil dari makhluk hidup. Itu artinya setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya mempunyai sel yang nantinya akan tumbuh dan juga berkembang dari kecil menjadi sebuah organisme yang lebih besar dan memiliki fungsi. Teori tersebut dikenal dengan nama omnicellula e cellula, yang artinya yaitu setiap sel berasal dari sel yang sebelumnya sudah ada dan akan terus bertumbuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Indriani dengan NIM 2011031051. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sel sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Pada organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan keturunannya. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktur berbeda seperti sel prokariotik dan sel eukariotik. Organel sel, setiap sel tersusun atas membran sel, protoplasma, dan inti sel. Protoplasma merupakan cairan sel yang di dalamnya terlarut dalam bahan organik dan anorganik. Pada protoplasma terdapat organela dan inti sel. Yang pertama yaitu yang A, membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan batas antara bagian luar dan dalam sel, berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat dan pelindung sitoplasma. Melalui membran sel ini, berbagai zat seperti oksigen dan zat makanan masuk ke dalam sel, sedangkan zat sisa keluar dari dalam sel. Yang B, protoplasma. Protoplasma merupakan cairan sel atau plasma sel yang bersifat koloid. Protoplasma dibedakan atas nukleoplasma dan sitoplasma. Nukleoplasma adalah cairan yang ada pada inti sel, sedangkan sitoplasma berada di antara membran sel dan membran inti. Yang C, inti sel atau nukleus. Inti sel umumnya terletak di tengah-tengah sel berbentuk oval atau bulat, fungsinya sebagai pengatur seluruh kegiatan. Beberapa organela sel adalah sebagai berikut. Yang pertama, mitokondria, berfungsi sebagai tempat terjadinya replikasi sel, yaitu untuk menghasilkan energi. Semakin aktif suatu sel, semakin banyak mitokondrianya. Yang kedua, retikulum endoplasma merupakan sistem membran yang menghubungkan membran inti dengan membran sel, berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke bagian-bagian sel. Yang ketiga, ribosom, biasanya menempel pada sel tumbuhan. Plastisida yang memiliki zat warna hijau atau klorofil disebut dengan kloroplast. Fungsinya untuk fotosintesis.
Yang keempat, vakuola. Pada sel tumbuhan, ukurannya besar, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kelima, badan Golgi. Berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan untuk modifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Pada tumbuhan, organel ini disebut diktiosom. Yang keenam, lisosom. Merupakan organel yang berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan atau zat sisa asing. Jika lisosom pecah, enzim di dalamnya akan mencerna dan menghancurkan organel sel, akibat sel akan mati. Yang ketujuh, dinding sel. Membran sel tumbuh dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel menjaga bentuk sel tumbuhan tidak berubah dan kaku. Yang kedelapan, plastisida hanya dapat terdapat pada tumbuhan. Plastisida mengandung pigmen tertentu. Kloroplast merupakan plastisida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Mariani dengan NIM 2011031049. Di sini saya akan membawakan materi mengenai bagian dan fungsi dari struktur sel. Berikut ini akan dijelaskan apa saja bagian-bagian sel pada makhluk hidup beserta pengertian fungsi, struktur, bentuk, dan perannya dalam proses di tubuh. Yang pertama yaitu membran sel. Membran sel merupakan permukaan luar setiap sel yang dibatasi oleh selaput halus dan elastis. Membran sel penting untuk mengatur isi sel karena semua bahan yang keluar masuk harus melalui membran ini. Fungsi membran sel adalah untuk pelindung dan pengatur arus zat yang keluar masuk sel. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan material yang di dalamnya terdapat beberapa organel sel, sebagian besar bahannya berupa cairan. Adapun fungsi sitoplasma yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel berada di sitoplasma. Yang ketiga, nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar yang ada di dalam sel. Bagian ini terdapat di semua sel eukarioti, kecuali pada sel-sel pembuluh floem dewasa dan sel darah merah mamalia dewasa. Fungsi nukleus penting untuk membuat ribosom dan mengendalikan seluruh kegiatan sel. Yang keempat yaitu mitokondria. Bagian mitokondria ini jumlahnya bervariasi. Mitokondria merupakan organel membran dalam sel. Sel-sel yang aktif atau yang memerlukan energi lebih besar mempunyai mitokondria yang lebih banyak. Adapun fungsi mitokondria yang utama adalah untuk tempat penghasilan energi. Yang kelima yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang bentuknya seperti butiran dan struktur yang paling kecil dengan garis tengah kurang dari 20 cm. Adapun fungsi ribosom adalah sebagai pembuatan protein. Yang keenam yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau disingkat RE merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel ke sitoplasma. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yakni yang halus atau RE granular dan kasar atau RE agranular. Fungsi retikulum endoplasma adalah untuk membuat serta menyalurkan bahan-bahan yang diperlukan organel sel. Yang ketujuh yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel sel yang terdapat di dalam semua sel kecuali pada sperma dewasa dan sel darah merah. Adapun fungsi badan Golgi adalah untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma serta menyalurkannya ke organel yang diperlukan. Yang kedelapan yaitu lisosom. Lisosom ini bentuknya menyerupai kantong berisi enzim pencernaan. Fungsi lisosom adalah untuk mencerna zat sisa, zat asing, dan makanan. Yang kesembilan yaitu periksisom. Periksisom merupakan organel sel yang besarnya hampir sama dengan lisisom, serta dibatasi oleh membran tunggal. Organel ini dihasilkan oleh retikulum endoplasma.
Fungsi periksison juga penting dalam proses perubahan lemak menjadi karbohidrat dan dalam perubahan purin dalam sel. Yang ke-10 yaitu mikrotubulus. Bagian ini berupa silinder protein yang terdapat pada sebagian besar sel hewan dan tumbuhan. Fungsi mikrotubulus berperan penting dalam proses pembelahan sel dan berguna sebagai tempat saluran bagi arus zat sitoplasma di dalam sel. Dan yang terakhir yaitu mikrofilamen. Bagian-bagian sel ini merupakan serat tipis panjang yang berdiameter 5-6 nanometer. Mikrofilamen terdiri dari protein yang disebut dengan aktin. Fungsinya berperan penting dalam menggerakkan atau aliran materi yang selanjutnya yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Berikut ini penjelasan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan menurut bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu dinding sel. Berdasarkan buku anatomi tumbuhan, dinding sel merupakan ciri khas sel tumbuhan yang membedakannya dengan sel hewan. Dinding sel berperan sebagai penyokong mekanis organ tumbuhan, khususnya pada dinding tebal. Yang kedua yaitu sentriol. Mengutip buku praktis belajar biologi, sentriol adalah dua buah organel yang berperan dalam pembelahan sel. Sentriol terdapat pada sel hewan dan jamur, sedangkan tumbuhan tidak memiliki sentriol. Yang ketiga yaitu plastida. Plastida adalah organel yang khas pada sel tumbuhan dan tidak terdapat dalam sel hewan. Ada beberapa jenis plastida yaitu chloroplast, chromoplast, leukoplast. Ketiganya dibedakan berdasarkan pigmen yang dikandungnya. Yang keempat yaitu vakuola. Vakuola hanya ada pada sel tumbuhan. Sel hewan umumnya tidak memiliki vakuola, tetapi protozoa dapat membentuk vakuola makanan yang berfungsi sebagai tempat makanan diperoleh dan dicerna. Pada sel tumbuhan, vakuola berisi air yang terlarut di dalamnya berbagai mineral, gula, asam-asam organik, dan bahan-bahan lain. Yang kelima yaitu lisosom. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan terlihat dari keberadaan lisosom. Sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memilikinya. Lisosom berbentuk kantung yang dibatasi oleh membran. Yang keenam yaitu letak nukleus. Nukleus adalah inti sel yang berbentuk bulat atau bulat panjang dan dilindungi oleh membran inti atau selaput inti. Sel hewan dan tumbuhan memiliki nukleus. Perbedaannya ada pada letak nukleus. Letak nukleus sel pada hewan berada di tengah, sedangkan pada sel tumbuhan letak nukleus berada di tepi sel. Dan yang terakhir yaitu sentrosom. Sentrosom adalah bagian berbentuk bulat kecil yang terletak pada salah satu kutub inti dan hanya dijumpai pada sel hewan. Sentrosom pada saat reproduksi sel akan mula menjadi sentriol. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan maupun salah kata, kami mohon maaf dan akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.